Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebenaran kepada kita agar kita mampu mengamalkan kebenaran itu dan menyampaikan kebatilan kepada kita untuk meninggalkan kebatilan yang telah kita dengarkan secara seksama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk tetap taat ibadah kepada Allah, taat ibadah yang sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membasahi lisan kita, membaca salawat-salawat yang insyaallah ketika kita rajin melantunkannya maka akan mendatangkan sebuah keberkahan yang sangat luar biasa pada diri kita tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering membaca salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang suka dan sering membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang baik dimanapun Anda berada, dengan izin dan rahmat Allah kita kembali lagi untuk berfastabiqul khairat. Tentu berlomba-lomba dalam hal melakukan kebaikan untuk menggapai kebahagiaan yang sempurna ketika kita kembali ke kampung akhirat kita. Artinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fastabiqul khairatnya kita, duduk-duduknya kita sambil mendengar nasihat-nasihat terkait dengan agama yang tentunya akan mengajarkan kita untuk jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan menjawab lagi pertanyaan yang masuk melalui WA kami terkait dengan apakah benar ketika seseorang itu setelah dia selesai berwudu lalu dia membacakan doa setelah berwudu, maka dia akan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam pintu surga melalui 8 pintu surga yang Allah siapkan. Nah, ini pertanyaan yang masuk dan insyaallah ya kami akan menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat daripada konsep hadis yang menggambarkan bahwa memang benar siapa di antara kita yang dia setelah berwudu kemudian dia membaca doa daripada setelah berwudu itu, maka dia diberikan jaminan untuk masuk ke dalam surga melalui 8 pintu yang dia kehendaki. Kita lihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa melimpahkan keridhaannya kepadanya. Dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda'a fayublagu au fayusbi'u. Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu melaksanakan wudu,
Ya. Jadi siapa di antara kita yang dia itu melaksanakan wudhu? Nah, wudhu ini kita kerjakan tentunya kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, melaksanakan ibadah kepada Allah. Entah itu baca Quran, atau entah itu kita memang sengaja untuk menjaga diri kita agar tidak terlepas dari pembatalan wudhu kita, ataukah yang paling sering terjadi ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Intinya ketika dia melaksanakan wudhu, selanjutnya dalam proses wudhunya itu, tatkala dia mau melaksanakan ibadah sholat, dia melaksanakannya dengan sempurna. Karena ada bahasa hadis yang menggambarkan kepada kita, yatawadda'a fayublagu au fayusbigu. Jadi dia menyempurnakan wudhunya dengan sesempurna mungkin. Artinya tata cara daripada pelaksanaan wudhunya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi PR bagi diri kita untuk bagaimana cara kita mempelajari pelaksanaan wudhu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wudhu itu. Artinya contoh wudhu yang kita copy paste dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi karena ada bahasa sempurnanya wudhu. Sempurnanya wudhu artinya wudhu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yakulu. Setelah dia menyempurnakan wudhunya, lalu dia membaca doa setelah wudhu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ketika dia membaca doa sampai di situ saja, ya meskipun nanti ada lanjutnya yang kita tahu dalam hadis-hadis yang lain, ketika kita sampai pada Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu ada sambungan dari hadis-hadis berikutnya. Ya, wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ada juga pendapat yang menukil demikian. Ya, tapi konsep hadis di sini menjelaskan kepada kita sampai pada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dia tidak melanjutkan ke doa berikutnya. Ya, kalau kita mendapatkan literatur keterangan dari yang lain, itu menyampaikan kepada kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al minat tawwabin wa ja'al minal mutatahhirin. Maka apa yang dia dapatkan ketika dia menyempurnakan daripada bacaan doa yang dia baca setelah pelaksanaan wudhu yang dia sempurnakan itu, maka dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa futiyat lahu abwabul jannah. Ya, sekali lagi, illa futiyat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyuha sya'a. Maka dia akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga melalui 8 pintu khusus yang Allah siapkan kepada mereka ketika tatkala selesai berwudu, lantas wudunya sempurna mereka lakukan, kemudian mereka membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka sesungguhnya amalan ringan ini ketika dilakukan dengan baik, ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu akan memberikan ganjaran kebahagiaan yang sangat super luar biasa bagi diri kita. Yakni kita bisa diberikan ganjaran masuk ke dalam surganya Allah
melalui 8 pintu yang Allah siapkan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam surga tersebut. Maka pelajaran yang dapat kita petik dan kita ambil dari pembahasan kita yang sangat singkat ini adalah mari sama-sama kita jaga sholat 5 waktu kita. Kita jaga amal-amal baik kita. Ya, tentu terutama di sini adalah pelaksanaan ibadah sholat. Karena ketika kita mau melaksanakan sholat, maka akan diawali dengan pelaksanaan berwudu. Dan tentu dari 5 waktu yang kita kerjakan, di luar daripada perkara-perkara pelaksanaan salat sunnah, itu sudah memberikan kekuatan yang sangat besar pada diri kita untuk mendapatkan peluang yang besar agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah melalui 8 pintu surga yang Allah siapkan. Kenapa demikian? Karena di 5 waktu yang kita kerjakan, pada setiap waktu tentu ada pelaksanaan wudhu di setiap waktu itu, dan di setiap pelaksanaan wudhu itu pastilah kita membiasakan diri kita dan harus menyadarkan diri kita untuk membaca doa setelah berwudu yang baru saja kita dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka tentu hadiahnya Allah berikan adalah mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga melalui 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, ini juga membuka pemikiran kita bagi teman-teman yang barangkali mungkin minder terhadap amalan-amalan teman-teman yang lain yang barangkali juga ekonominya lebih mapan dari diri kita. Mungkin mereka melakukan sedekah, bahkan di tahun ini mungkin mereka berkurban oleh karena mereka diberikan harta yang lebih dari Allah kepada diri mereka dibandingkan dengan diri kita. Ya, mungkin ada peminderan pada diri kita karena kita tidak bisa melakukan hal yang sama pada kesempatan yang telah mereka lakukan pada hari raya kurban tersebut. Maka ambil peluang ini teman-teman, jangan kita abaikan, jaga sholat 5 waktu kita, sempurnakan wudhu kita dengan baik, dan terus berdoa setelah berwudu. Maka itu akan menjadi amalan yang baik bagi diri kita untuk mendatangkan kebahagiaan yang sempurna tatkala kita kembali menghadap Allah. Maka Allah akan siapkan kepada kita 8 pintu surga, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk dari pintu mana saja yang kita inginkan. Jadi tidak perlu banyak uang kita keluarkan, tetapi kita mengamalkan amalan sederhana ini, maka kebahagiaan bertubi-tubi akan datang menyelimuti perjalanan kehidupan kita, baik di dunia apatah lagi kita kelak kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semua itu harus kita lakukan dengan ikhlas, mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini kembali lagi membuka wawasan pengetahuan agama kita dan memberikan pemahaman yang baik pada diri kita, sehingga kita bisa berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah kita dengarkan dengan penuh keistiqomahan agar membuahkan hasil yang maksimal, mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan yang sempurna pada kita masing-masing. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan terutama share video ini agar bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain di grup-grup yang kita miliki. Barakallahu fikum.